Gila itu sih semua orang tuh lagi main pedal masalahnya. Gampang banget nyari Betul, orangnya. betul. Gampang, yang susah kan nyari lapangan. Bener. Selain TikTok lu juga lebih banyak kan. Lebih dua kali lipat. Followers masih setengahnya dia nih. Yang penting likes ya bro. Yang penting likes-nya, karena menunjukkan berarti konten gue lebih banyak ditonton dan disukai ya. Mel, sorry Mel, nih gue udah lebih hit nih. Selamat datang di Postcode. Jadi hari ini kita kedatangan orang yang base-nya itu di Pasming. Aduh gila. Siapa ya? Siapa ya? Kayak jarang sih orang tinggal di situ sih, sebenarnya jarang ya. Iya. Kita kedatangan Deka. Luar biasa. Salam gitu ya. Halo, selamat siang kakak. Gokil. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu, Deka ini akan bertanding lawan gua di turnamen pedal. Berarti Siap, kalian nih. ini ya, Ini apa? kompet nih, kita lagi saling mengenal kira-kira bakal kayak gimana lawan kita. Bener. Hey. Cari-cari ini skill-skillnya kayak gimana nih. Dia mainnya di kanan apa di kiri? Nah, Berarti dari tadi attacking ngobrol. apa defense? Nah, itu dia. Berarti dari tadi ngobrol terus kalian cari tahu Kalian cari tahu, ya. oh ini kayaknya berarti gue Bener. sarangnya kesini nih. Wih. Gila. Tapi lu kan tadi lu bilang lu pedal baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Itu berarti sekitar bulan. Abis lebaran lah pokoknya. Oh, habis lebaran justru. Sebenarnya karena niatnya memang ini bang, mau turunin berat badan kan. Karena kalau olahraga basket ngumpulin orangnya susah. Iya. Olahraga golf makin kesini makin mager. Ya kan? Jadi ya udah, kayaknya padel ini yang menjadi perekat semua, karena teman semua main, istri main Iya, ya kan. bener lagi. Jadi ya udahlah kita main padel gitu, nyari keringat dan lain-lain. Ternyata kecemplung juga. Gila itu sih semua orang tuh lagi main pedal masalahnya. Gampang banget nyari Betul, orangnya. betul. Gampang, yang susah kan nyari lapangan. Bener. Soalnya banyak orang dalam. Itu dia, book dulu baru kita bayar ke mereka ya. Iya, itu. Bener. Itu nggak adil itu nggak boleh kayak gitu. Gak boleh. Nah, cuman tuh masalahnya itu adalah lu nyemplung ke pedal, padahal lu sebelumnya itu udah banyak olahraga yang lu lakuin gitu. Betul. Jadi contoh lu basket, lu menang basket pas lu masih kecil. Iya. Sempet kan lu? Dari kecil. Asik. Jadi sampai gede masih menang. Sampai sekarang masih menang. Iya, gua kemarin lihat foto lu menang. Itu turnamen basket ya? Apa sih? Jadi kalau basket itu, kalau yang terakhir banget aku menang yang kompetitif gitu ya, itu jadi ada namanya kompetisi 3 dekade yang nyelenggarain. Itu antar alumni SMA se-Jakarta gitu. Tapi ada kelas umurnya. Oke. Kebetulan kemarin menang yang U30, kan aku baru hampir 30. Yang 21 22 masih kenceng-kenceng kan. Oh iya. Junior. Jadi lumayan kita andelin mereka juga sebenarnya gitu. Jadi itu antara alumni SMA. Cuma pernah juga main divisi 2, terus pernah main ya gitulah kompetitif kayak di kampus, di SMA, SMP, dari SD juga. Lu sporty abis ya berarti ya? Gila. Sebenarnya lebih ke pengen populer aja. Iya. Soalnya Abbas tuh Iya. Bener banget gila. kan? Abbas tuh kayak diminati banyak cewek-cewek hits Betul. juga loh. Karena awalnya aku sama waktu kecil tuh main bola sebenarnya. Tapi kok panas kayaknya gak ada yang nonton nih kalau cewek-cewek kan. Kalau basket kan indoor biasanya, pun kalau outdoor juga bisa nonton dari koridor-koridor sekolah kan. Jadi ya lebih lebih menjadi motivasi lah awalnya. Gokil. Dari kecil. Jadi lu tuh dulu pas main basket tuh sering denger teriakan-teriakan cewek. Iya dong, kayak sering banget Deka, lihat sini dong gitu. Gila. Gitu. Jadi makanya waktu itu jadi adik kelas, kita digemari kakak kelas, pas jadi kakak kelas juga gemari adik kelas. Gokil. Itu karena basket. Jadi kalau misalnya kalian pengen digemari perempuan-perempuan, Nah, main basket. main basket. Tapi cowok-cowok basket banyak yang bad boy gitu gak sih? Katanya red flag ya. Itu emang teman-temanku sih kebanyakan. Kalau aku yang enggak kebetulan. Satu-satunya anak basket yang tidak red flag. Ini Deka. Nah, di ruangan ini maksudnya kan. Tapi gue gak main kan. Ya lu juga main ya bang? Gue main SMA doang. Oh, Gue main SMA. SMA doang. Siap. Itu juga kayak cuman gara-gara ekskul. Nih, dan badannya tinggi ya bang. Mau gak mau kan dipilih kan. Nah, lu Pasti tinggi wajib lu basket dong, aja. wajib nih. Udah. Iya. Malas gue. Kalau padel bahaya nih Bang. Baru mulai juga bro. Kasih. Lu tapi kan pedal mulai 2 bulan yang lalu. Terus lu merasa nggak dari basket itu ke pedal lebih susah, atau menurut lu kayak oh bisa nih, gampang nih ternyata? Jadi mungkin padel itu ya, kalau sebagai olahraga itu menurut aku barrier to entry-nya itu nggak susah karena semua orang bisa main kan. Karena
apa namanya cara mainnya dan lain-lainnya, peraturannya juga sebenarnya nggak ribet. Tapi kan yang akan membedakan tuh adalah pada saat yang jago main jago tuh rally-nya pasti akan lebih panjang dan lain-lain. Nah kalau menurut aku switching dari basket ke padel olahraga ini tuh yang kepake banget tuh footwork, karena kan banyak gerak, banyak lain-lain. Kalau di basket kan sama footwork, kita defense dan lain-lain kan penting. Bener. Tapi yang bikin awal banget kita jadi harus ngulik banget itu adalah megang raket, karena tadinya aku nggak pernah main raket sport. Oh, oke. Raket sport ya pernah mungkin bulu tangkis sambil nilai kan servis, Iya, gitu iya. ya. Atau pingpong. Soalnya dulu bulu tangkis wajib kan? Wajib, Iya, wajib, iya. wajib. Kalau di Di sekolah-sekolah sekolah-sekolah wajib. gitu. Bulu tangkis. Tapi nggak wajib bisa smash, yang penting bisa servis doang. Iya benar. Tapi kalau misalnya di raket sport yang pertama aku ini ya padel ini ya itu akhirnya adjustment paling pertama aku lakuin ya megang raket itu. Gitu. Soalnya biasanya kan megang tangan istri biasanya kalau Iya benar. Lu kemana-mana berarti seringan sama istri ya? Istri lu seringin lu kemana-mana? Enggak, kebalik. Kayak apa aku sering ngajak-ngajak istri. Nah istri kadang-kadang suka gak mau ikut gitu. Oh gitu. Nah, tapi kalau dalam khusus padel biasanya gak mau ikutnya karena Enggak, pada jago-jago. gitu. Karena istriku tipenya orangnya bukan agak minderan ya, tapi kayak suka takut mencoba kalau misalnya ke lingkungan yang super kompetitif gitu. Jadi makanya kemarin baru pertama kali main fixed partner, alhamdulillah bisa finish top 8 dari Gokil. 27 pair, yaitu thanks to saya sebenarnya. Wah, di cover bola mana dilembar. Tapi sebenarnya itu emang tugas suami sih. Betul sebenarnya. kan, nge-cover semuanya dalam rumah tangga, namanya juga Bener. imam kan, Imam. gitu. Ih gila, ini gue sih melihat lu jago banget ya. Soalnya kata teman-teman gue nih, kalau misalnya kalian mau tahu, temen gue bilang, Deka kemarin main, jago banget katanya. Asik. Perkembangannya gokil. Gitu. Itu kalau di reclub dapat itu apa? Improvement. Ini apa? Dikasih kudos Iya, kudos, gitu kan. kudos. Gila. Tapi aku gak tahu deh kakak gimana. Kalau istriku tuh suka marah kalau misalnya habis main bareng terus reclub, tapi aku gak ngasih kudos tuh dimarahin aku sama istriku. Nah, kalau aku tuh kebetulan jarang banget main pakai reclub Reclub, gitu. oh. Terus kalau aku baru kemarin pertama kan pakai reclub, malah dia yang kayak Chan kasih aku kudos gitu. Aku malah nggak tahu yang kayak gitu-gitu. Aku juga awalnya sama nggak tahu, tapi istriku kayak cepet-cepet kasih kudos. Nah waktu aku kasih improvement sama sportsmanship. Nggak mau maunya dikasih forehand sama defense karena itu yang Oh, gitu. bikin kelihatan jago. Oh Emang nanti gitu. gitu ya. Jadi kalau makin banyak yang forehand, defense, terus misalnya apa yang rally, maksudnya intinya yang skill wise itu akan memperlihatkan bahwa oh dia emang jago. Cuma kalau kebanyakan sportsmanship atau yang kayak hitungannya lebih ke apa ya, kayak non skill related, nah itu kelihatannya oh ini orang seneng main doang gitu. Oh gitu. Tahu nggak kemarin pas Marco bilang gini, aku mau kasih kamu kudos nih. Kamu mau apa? Dengan polosnya aku bilang heart aja. Nah itu yang paling istriku bikin marah tuh. Aku kasih heart langsung Apaan hati-hati gak ada. harus forehand sama defense Kalau karena hati tuh kayak cuman orang baik Oh kayaknya. gitu. Tapi kan sebenarnya kunci itu emang orang baik. orang baik yang membuat apa lingkungan reclub nggak toksik kan. Iya bener. Tapi lu pernah gak main reclub terus ada orang anjir gak asik banget nih? Iya, tolong dong curhat. Gue sih sering pernah ya. atau enggak? Kalau Iya, gua sih curhat, sering, curhat. karena ya namanya reclub ya, karena kita akan random kan. Cuma itu sama juga ya dalam kehidupan ya, karena pernah ngantor, pernah sekolah, pernah les dan segala macam. Kita pasti pernah ketemu lingkungan yang baru dan sebenarnya nggak satu frekuensi sama kita kan. Sebenarnya mirip juga kayak di reclub, tapi ya gitu mau nggak mau ya kita bawa asik aja. Kalau aku Iya. pribadi gitu. Kalau misalnya agak ngeselin ya kita tap outin aja. Malu bales ya? Iya, tapi kalau gue pribadi sih orangnya ya cuma gini-gini aja. Karena mau emang niatnya kan cari keringat gitu, Iya, bukan cari bener. musuh. Asik. Asik. Karena kan satu musuh tuh terlalu banyak dibanding 1000 teman. Wah gila. Berarti lu gak ada musuh ya so far? So far menurut gue gak tahu kalau misalnya banyak yang ngerasa bermusuhan sama gue gak tahu ya. Deka nih musuh gua satu-satunya. Iya, Kayaknya iya. ada yang ngomong gitu. Jangan-jangan ya. Tapi gue gak tahu gitu ya. Tapi kan di turnamen kan kita musuh. Ya bener. Dan sumbernya dari reclub itu lagi Itu ternyata. jangan-jangan ya. Dan gara-gara lu tap out. Iya harusnya dikasih forehand ya, malah dikasih heart Iya. juga. Dikasih hard improvement. Ternyata musuh lu satu-satunya istri lu itu. Kalau itu kayaknya mungkin iya. Karena itu gue sama istri gue kalau main reclub yang maksudnya nggak fix partner, itu biasanya sih kalau misalnya pas lagi berhadapan, berlawanan, kasih bola nggak susah banget, cuma susah dikit. Udah pelototannya udah dari jauh udah. Apaan tuh? Jadi kayak, kita langsung gini aja nih. Itu kayak masalah semua suami istri deh. Betul. Kalau main pedal. Jadi gue juga sekarang di kaca sering latihan bang. Latihan untuk nggak misalnya rolling eyes. Kayak misalnya nggak Oh
Enggak. iya. Nah, Tapi itu harus benar gitu, Bang. tahu, Oh, iya, itu iya, benar iya. tahu. Iya, emang benar gak? Benar gak? Coba deh kita lihat nih, kita tanya. Enggak, kalau gue pribadi pun sebenarnya kayak ke siapapun ya. Menurutku itu tuh kayak ke temen cewek, ke siapapun. Siapapun, Sebenarnya kayak siapapun. kalau dia gagal tuh kayak gue pribadi belajar untuk diri gue sendiri untuk kayak nggak boleh kayak gitu. Oh. Kayak nggak apa-apa. Kayak Kayak nggak lo nggak apa-apa. boleh bereaksi kayak atau kayak gitu nggak Iya. boleh Tapi tau. kalau 3 kali berturut-turut kan lumayan juga. Lumayan kan ada. Gimana? Tapi kayak Bola ke lu gak dapet mulu nih. siapa tahu di Ngincer gua, siapa ada tahu itu hari mulu. itu dia kayak misalnya kalau cewek bisa jadi dia lagi mens bisa atau dia jadi. lagi enak badan. Kayak kadang kita tuh nggak tahu yang Jadi gitu-gitu banyak kayak aspek gitu. ya sebenarnya Banyak di luar aspeknya. skill, walaupun mungkin skillnya emang belum terlalu mumpuni. Bener. Itu juga. Nggak tahu. Itu bisa. Nah gini nih, lu kan legal kan kerjaan? Ya, jadi gue maksudnya secara background pendidikan, terus mungkin long time career gue selama ini tuh di legal, jadi gue in-house legal, terus pernah jadi lawyer, terus sekarang juga jadi tenaga ahli di Pemprov. Tapi kalau ini tuh lebih kayak mungkin mirip Korpsek ya, jadi legalnya sedikit, tapi lebih banyak kayak ya problem solving gitu-gitu. Tapi ya itulah biasanya selama ini karir gue di bidang legal paling banyak. Dan sekarang masih megang kartu advokat juga. Gitu. Bro, tunggu dulu bro. Tapi kenapa kayak berbeda Kalau di banget sosmed ya? Maksud gua, Kayak nih. nggak orang legal sama sekali gitu Image-nya loh. kalau lu sebutin yang Bener. tadi itu tuh, image itu kayak orang bekerja. Wis benar. Gitu. Tidak ada di bayangan kita orang legal kayak personal gitu loh. Bener, karena emang itu awalannya karena capek kali kan kerja legal mulu on desk. Karena memang mungkin buat teman-teman yang lagi sekolah hukum atau berminat nih berkarir di bidang hukum, itu emang khususnya corporate lawyering itu akan banyak itu on desk kan, kerjaan tuh apa depan laptop seharian, Yes. apa telepon klien, meeting segala macam. Itu kan kadang-kadang sisi butuh hiburan dari kita tuh kadang-kadang berkurang kan gitu. Iya. Apalagi yang kita tadi dari kuliah mungkin aktif banget bergaul gitu, suka banget sih, tapi aktif bergaul tiba-tiba on desk gitu kan kita butuh life balance. Nah, Iya. akhirnya karena ketemu nih ke expo sama tren-tren TikTok, menarik juga, coba-coba aja lah gitu kan. Alhamdulillah ternyata banyak yang mengapresiasi walaupun tidak sedikit juga yang mungkin menghujat kali ya. Emang ada. Sebenarnya ada sih, kayak apalagi kebanyakan yang mungkin nggak background check dan lain-lain pasti kan akan komen pertama katanya mau generasi emas tapi kerjaannya JJ doang. Biasanya gue balas tuh. Nah, emang nggak, 2045 bukan cuma generasi emas, tapi kan kalau ada gue di situ mungkin jadi generasi gemas. Iya, bener. Aku juga mau jadi generasi gemas. Itu. Aku nggak cuma emas yang bagus, gemas juga yang Iya, bagus. gemas juga lucu gitu loh. Itu tuh tapi dari sisi misalnya orang-orang yang lu kenal sebelum lu bermain TikTok itu, tiba-tiba orang itu ngeliat TikTok lu. Betul. Iya, gimana. Temen-temen lu deh, itu Betul. reaksi mereka tuh apa gitu? Itu yang paling lucu sih, karena kan gini ya, kebanyakan itu audience pasming base, maksudnya di sosmed tuh kayaknya mungkin Gen Z atau ya Gen Z dari awal sampai yang sekarang lah, Gen Z yang masih mungkin SMA dan lain-lain. Sedangkan kan aku dari dulu juga lumayan bukan bergaul ya, tapi punya teman banyak juga ya. Tapi lu anak gaul sih. Satu enggak. Kayak mutual kita tuh banyak. Iya, benar. Jadi kayak Coy, menurut sumpah. gue kayak lu tuh di beberapa circle yang kayak lumayan kita collide gitu loh. Iya benar-benar. Nah itu emang bener sih. Jadi karena aku punya teman banyak kan, entah dulu karena sering tanding basket. Jadi emang teman antar sekolahnya itu banyak. Terus les juga kan, les kayak Intan Fatmawati kan dulu lumayan apa menjadi bursa juga, kayak bursa transfer tuh. Kayak ada semua tuh, semua sekolah kan gitu. Jadi akhirnya punya teman banyak. Cuman mereka di TikTok pun yang main TikTok FYP itu pasti bukan pasming base harusnya. Cuma karena mungkin people you may know Iya. muncul lah kan TikTok gue dengan konten yang mungkin mereka nggak apaan nih gitu kan. Nah akhirnya biasanya dua, antara mereka tahu karena people you may know, atau enggak foto mereka pernah gue jadiin JJ terus lewat di saudara-saudara yang lebih muda, misalnya kayak sepupunya atau bahkan keponakannya. Beberapa teman kayak, lah kok ada om, kok ada mas nih atau mbak gitu, kenal sama Pasming Base. Pasming Base siapa? Pas lah ini mah Deka gitu. Nah jadi dari situ kebanyakan. Jadi akhirnya kayak, wah kocak lu sekarang jadi terkenal banget ya gitu. Gue bilang ya dulu gue terkenal tapi sekarang lebih terkenal aja. Gue
Biasanya gue bercandain gitu karena Tapi- dari dulu emang orangnya songong gue kebetulan. Tapi gue tuh paling suka banget yang kalau lu bercandain kan ada lu artis kan. Adanya artis sayang, kamu tau gak? Artis kecil waktu kecil. Gue kenal sama dia lu. Oh kenal ya padahal Gue sama dia lu. Iya, terus dia kayak suka songong kalau dia ngerasa dia lebih terkenal daripada ada lu kan. Suka bercandain gitu. Bener suka bercandain karena Amel kan karena gini dari dulu. Likes TikTok lu juga lebih banyak kan. Lebih dua kali lipat. Walaupun followers masih setengahnya dia. Yang penting likes ya bro. Yang penting likes-nya karena menunjukkan berarti konten gue lebih banyak ditonton dan disukai ya. Mel, sorry Mel nih gue udah lebih hits nih sekarang. Tapi lucu banget sih karena apa teman-teman beda banget gitu loh teman-teman yang dari dulu kenal, dari dulu main bareng itu ngelihat kayak wah kok lu sekarang benar-benar bisa terkenal dengan persona yang sama tapi ya maksudnya medianya mungkin dengan jedak-jeduk yang mereka tadi nggak ngerti cuma orang-orang tuh jadi tahu kalau sesongong apa gue gitu aslinya karena emang di sosmed gue orangnya benar-benar sama persis kayak di kehidupan Real nyata life ya. gitu, in real life gitu nggak ada kayak image tersendiri atau apa gitu. Kenapa lu memutuskan untuk JJ? Maksud gue kayak Bener. lu kan juga bikin template Iya. di CapCut-nya gitu Betul kan. betul. Jadi gue nggak bikin template-nya. Jadi gue pakai template orang doang. Oh lu tuh sebenarnya pakai jadi lu pakai template orang. Betul. Jadi pakai template orang terus misalnya template-nya jadi FYP, si orangnya kan jadi kepake banyak kan template-nya sama Bener. orang-orang lain gitu. Nah, itu yang biasanya template creator tuh malah kayak, "Bang, pakai template gue, Bang, pakai template gue." Membantu UMKM Indonesia. Gila. Gitu loh. Ini orang-orang yang kita butuhkan di negara ini. Karena UMKM itu kan apa namanya? Menyokong ekonomi kita. Bener. Apalagi UMKM CapCut kan. Kreator-kreator muda tuh karena mereka masih muda orang-orangnya itu dan apa namanya menurut gue pribadi ya untuk orang dengan background yang misalnya bekerja secara profesional di kantor dan lain-lain menggunakan template CapCut itu mengenerate konten dengan sangat mudah tapi juga bisa bilang asik atau lucu juga gitu loh jadi kayak terus nggak even semenit bang kayak kita apa namanya cuma klik template-nya yang penting punya 3 foto atau 1 video 2 foto ya kan langsung jadi gitu. Tapi gue penasaran deh, kan lo orang legal ya, maksudnya kayak background pendidikan juga keren gitu Betul, di mata gue. amin, Tapi asik maksudnya kayak ada nggak sih kayak, duh, masa sih gue bikin video JJ gitu kan Asik, biasanya, iya betul, nggak? betul. Jujur nggak? Kayak ada Kalau- kan pasti orang-orang yang Bener, mempertanyakan iya kan? gitu. Banyak banget yang mempertanyakan. Tapi kalau aku pribadi emang secara sadar memilih untuk menjadi orang yang menggaungkan JJ. Karena keren. perlu dibedakan yang namanya kan ada edu content creator. Kalau aku cuma well educated content creator. Aduh. Itu mencengangkan dunia pendidikan. Karena emang dari awal aku nggak pernah kayak mungkin pernah sekali 2 kali tapi nggak yang fokusin kayak bikin konten tentang hukum atau berkomentar tentang kayak misalnya edukasi gimana sistem edukasi itu nggak terlalu banyak bahkan mungkin sangat sedikit gitu karena aku emang di sosmed itu kan sebenarnya pelarianku untuk have fun Have gitu fun, loh kalau kerja yang seriusnya ya off sosmed gitu nggak di sosmed gitu kan ya maksudnya kerjaan kantoran bahkan kayak yang terakhir role aku di namanya Asosiasi Fintech Indonesia itu kita sering ikut bantu nyusun peraturan perundang-undangan di bidang financial gitu khususnya fintech misalnya cuman itu bukan sesuatu yang bisa di upload di sosmed karena mungkin biasanya cukup confidential atau enggak misalnya iya masih bener. dalam diskusi dan lain-lain. Jadi ya kalau mau lihat kinerja jangan di sosmed dong. Kalau di sosmed lihat gua dan foto-foto gua aja. Kinerja di Tapi LinkedIn. maksud gue tuh kayak elunya tuh secara idealis tuh kayak gak ada gengsinya gitu loh. Jujur Yang Bang, menurut gue bener-bener nggak ada. keren. Nggak ada kalau itu. Menurut gue tuh keren. Kadang kan orang-orang yang kayak ada di Iya. level lu tuh pasti kayak ada gengsi dan Iya, kayak idealisnya gue nggak gitu mau loh. nih, Kayaknya gitu. gue enggak deh Betul gitu. betul. Bahkan ya gue malah maksa teman-teman gue yang kayak kalau pernah tahu si Yakub tuh Ya, Gila. ya kan kebayang gak kalau tiba-tiba Yakub Betul, JJ gue belum ada di iya. bayangan gue gitu Dan loh. itu gue paksa tuh. Jadi Oh, di iya. sosmed gue itu banyak banget sekarang yang follow tuh mungkin orang-orang Batak yang mengidolakan Yakub dan keluarganya. Oke. Karena cuma di akun TikToknya Pasming biasa ngelihat si Yakub joget-joget. Oh gitu. Iya, karena gue paksa. Jadi misalnya ke rumah Kukup joget terus joget gimana? Yang ini doang bang, ini doang. Bang. Udah deh joget-joget gini. Terus gitu kayak apa namanya? Karena kan kalau di konten mungkin di Milanya sendiri itu kan yang lebih ke apa husbando banget lah kayak suami berkarisma kan lawyer ya kan berkecukupan gitu kan. Kalau di gue harus jadi alay bro, ya, nggak bisa Semua lagi. yang masuk TikTok lu harus, harus jadi alay. jadi alay, harus jadi alay. Ih, seru ya sebenarnya ya. Seru ya. Hidup lu tuh bener-bener kayak
Gimana dari awal tuh lu udah di atas, ya kan? Ini kayak tadi bilang dari awal lu udah di atas. Usai. Makin hari makin ke atas. Main atas makanya ceilingnya belum kelihatan. Iya, mana nih? Canda. Nggak ada batasan ya gitu kan. Makanya ngelop mulu ya, Bang. Oh iya. Padel kalau di padel. Makanya lu kan gak cocok kan main di lapangan yang kayak ceilingnya rendah. Kayak gak Suka cocok. ngelop. Nih, jadi gini, ada pertanyaan dari penonton nih. Katanya mereka tuh nanya, selain dibilang King of JJ, Asik. lu tuh juga dikenal sebagai orang yang narsis. Betul. Ya kan? Betul. Nah, mereka tuh nanya, ini tuh beneran atau enggak sih lu Oke. senarsis ini? Jadi- Gue jawab dulu di sini. Bener. Ternyata bener. Bener Iya. banget lebih tepatnya. Iya kan? Betul. Gue orangnya narsis banget sih karena gue nggak tahu ya dari kecil. By the way bukan gue doang ya, kayak orang tua gue khususnya bokap gue itu juga super narsis juga. Jadi mungkin ada yang pernah lewat yang nonton di sini tuh. Jadi beliau ini juga sekarang aktif TikTok. Oh gitu. Gue juga sempet lagi. Literally pakai template Lihat. doang kalau dia. Jadi kalau gue kan masih ada yang joget-jogetnya atau kayak videoin apa gitu Yeah. kan. Ya, karena emang kan gue lumayan aktif banget sekarang kan di sosmed. Kalau dia kan ya mungkin masih bekerja, sekarang masih bekerja, aktif kerja dan mungkin nggak punya banyak waktu. Tapi dia ngikutin template. Jadi yang misalnya menurut dia di profile gue template bagus sama dia di save, dipakai. Karena dia itu fotonya banyak banget gitu. Oh Nah, dia tuh sebenarnya fotonya banyak. fotonya banyak banget. Jadi gue tuh suka dibilang, wah bang lu pengarsipannya gokil banget. Karena gue foto juga banyak. Oke. Tapi bokap gue ini jauh lebih banyak. Karena dari dulu dia foto SMP tahun berapa pak? Itu tahun 75 kali. Gua nggak tahu. Masih ada foto-fotonya. Oh, Rapi ya, apik ya. Rapi. Jadi nah dia sendiri itu kalau gue kan mungkin kebanyakan yang nonton gue atau yang minat sama Pasming Base itu kan anak-anak hukum biasanya kan. Iya. Gue menggemborkan banget kalau gue orang berlatar belakang pendidikan hukum dan bekerja di bidang hukum. Nah bokap gue ini ternyata punya pangsa pasarnya sendiri, audiens sendiri yang berbeda dari gue. Oh. Jadi anak-anak teknik. Oh gokil, gokil. Karena beliau ini Gokil. alumni teknik ITB, terus udah gitu teknik mesin kan yang kayaknya teknik banget gitu. Bener. Engineer banget gitu. Nah itu banyak banget peminatnya dia. Bahkan gue pernah diundang untuk ngisi acara di ITB karena orang-orang tahu gue mungkin melalui bokap gue gitu. Maksudnya tahu karena di sosmednya gitu. Kayak gue suka bercanda. Nah gue sama bokap gue tuh emang suka bukan semi trash talk ya, tapi kayak suka bercanda-bercanda lah. Kayak misalnya gue waktu lagi foto kayak pesona anak-anak fakultas handsome FH gitu. kan. Terus kata bokap gue tiba-tiba ITB boy siap bersaing gitu. Dia bikin JJ sendiri, wah parah sih. Cuma emang yang ngebedain JJ gue sama dia tuh JJ dia tuh agak nggak rapi. Dalam artian dia pakai template, tapi fotonya kayak agak miring. Atau kayak nggak centered gitu. Jadi kayak pas kan JJ kan biasanya agak mirror gitu kan. Benar. Udah jadi agak miring-miring. Mirip. Pak, tapi Ya, faktor tapi namanya ya bapak-bapak. Pak. Iya, nggak perfect ya. Kakek-kakek lebih tepatnya. Tapi yang paling Bapak-bapak lucu lagi. dia pernah ini gak sih? Kayak pernah lewat deh di TikTok gue yang dia bilang boleh repost gak? Oh, Viewsnya iya. naik itu lucu banget. Wow, gue ini ternyata apparently orangnya agak insecurean juga. Jadi dia pernah ngupload video, menurut dia pribadi bagus, Oke. seru menurut dia. Menurut gue sih enggak sih. Kayak udah gitu. Tiba-tiba dia nge-DM gue, dikirim video dia itu, Dek ini kenapa ya viewernya agak kurang? Boleh tolong repost gak? Gue bilang siap nih bantu UMKM lagi nih. Bantu nih, gitu. Karena beliau kayak suka tipe-tipe tau gak sih bapak-bapak yang kalau gue juga udah nggak satu rumah kan udah lama. Jadi Yeah. kalau tiap gue main ke rumahnya, kalau gue misalnya dari toilet terus gue ngeliat dia lagi ngapain, ternyata dia lagi nge-view posannya dia sendiri. Gue kayak aduh nih. Dia review ya. Iya dia review, dia lihat kok nggak nambah-nambah gitu. Jadi tapi gue lihat sekarang viewersnya banyak banget. Gue bilang wah ngalahin gue loh pak di FYP. Gokil. Dia di FYP mulu sekarang, sering FYP Oh, tuh. gitu. Gue lihat bahkan kemarin tuh ada yang sampai 200.000 likes. Baru paling baru minggu lalu dia ngupload. Foto selfie aja itu. Enggak, foto selfie dia 0,5 gaya-gaya Gen Z. Tapi sama teman-teman dia sangkatan jadi udah kakek-kakek nenek-nenek. Terus cuma foto kayak dari dulu sampai sekarang masih solid. Jadi foto pertamanya foto mereka itu, terus foto kedua ketiganya foto dia mereka waktu masih kuliah. Gitu. Oh, tapi itu keren loh. Itu keren. Itu komen-komennya, gue kebayang komen-komennya tuh kayak semoga kita nanti kayak gini. Iya, terus ngetek-ngetek temennya. Temennya gitu, kita harus kayak gini gitu kan. Terus ada yang kan karena waktu sempat ngetren hashtag ITB Boys, ITB Girls. Kalau ini pada bilang ITB Puh, maksudnya udah sepuh. Udah sepuh. Karena udah cobain bokap gue tuh angkatan 82 bro. Oh gitu. Itu udah
Umur 33 tahun lalu ya? Lebih. Lebih, coy. 50. Iya. Iya 50, udah 50 tahun mereka dari kuliah Iya. gitu kan. Itu makanya udah Umur solid. berapa udah solid. bokap berarti? Bokap itu udah umur 63 kayaknya sekarang. Jadi udah Masih main TikTok ya? masih main Tapi TikTok. maksudnya kayak untuk dia bisa catch up sama Keren, TikTok. iya. Keren ya. Itu keren dan Ada kemauan Keren, itu aja tuh keren, menurut gue keren. udah Betul, gokil betul, sih. Dan dia bisa kayak untuk kayak mainin TikTok. iya, Keren jadi loh. kayak awalnya emang agak bener-bener ngeraba-raba banget. Jadi kayak misalnya kayak awalnya tuh minta tolong bikinin. Terus ya kan gue juga males ya disuruh Iya, bikinin iya. mulu. Terus gue bilang gini loh Pak, caranya cuma template, terus dipencet, terus pilih foto. Kalau misalnya fotonya itu ternyata miring, karena biasanya template itu kan harus portrait kan. Pilihlah agak ke tengah gitu. Maksudnya jangan ini. Oh gitu ya. Akhirnya dicoba-coba sendiri. Bahkan sekarang udah pada tahapan karena beliau ini kan sekarang masih bekerja dinas di BUMN. Terus banyak juga yang suka komen kayak bagi loker lowongan kerja gitu. Akhirnya dia sekarang udah bisa pakai green screen. Maksudnya dia video Keren sendiri. banget. Belakangnya ada latar belakangnya kayak pengumuman tentang kayaknya rekrutmen BUMN atau apa. Ayo semua sekarang sudah dibuka. Gue daftar gitu. Langsung gue kirim ke Amel karena Amel doang yang masih tinggal sama beliau kan. Oke. Gue bilang, Mel, ini siapa yang ngajarin? Gak tahu gue mas. Wah gila. Dia udah sendiri Ih, gokil. dia, udah sendiri. Bisa dia. ngulik tuh ya, Udah bisa ngulik ngulik ya. sendiri, udah bisa ngulik sendiri. Gokil sih coy. Atau jangan PA-nya enggak? Nah, makanya siapa tahu kan. Cuma ini kelihatannya sih lagi pakai sarung gitu. PA-nya nggak mungkin di rumah gitu. Karena PA-nya dia juga udah agak senior. Bahkan menurut gue PA-nya malah nggak tahu TikTok sama sekali kali itu. Ketahuan bokap lu ya. Iya, kalau bokap gue bahkan yang lucunya itu jajaran misalnya teman-teman kantornya dia itu bener-bener nggak tahu sama sekali kan tren TikTok. Tiba-tiba anak-anak muda kan pada tahu dan tahu kalau misalnya si bokap gue atau Pas Mingpu itu di sosmed punya audiens sendiri. Jadi udah satu kantor tuh suka diajakin statue bareng. Yang paling kocak tuh pernah FYP gue screenshot chat di keluarga. Dia tuh maksa-maksa gue untuk kayak Dek tolong bikinin pantun yang ada statue-nya. Jadi kayak misalnya nenek statue. Ayo kita semua apa gitu. Kayak Oke. gitu, ayo semua setuju atau apa gitu. Jadi kayak pengen speech tapi belakangnya penutupnya pantun ada statue-nya. Oh, kerjaan lagi tuh buat lu. Iya, bikin lagi tuh. Ini Pak gitu. Oke boleh. Menurut Thank gue you. ya, menurut gue bokap lu ChatGPT udah belum? Udah diajarin belum? Nah kalau ChatGPT itu kayak Amel yang ngajarin tuh. Tapi udah jadi kayak nanya-nanya. Tapi kayaknya biasanya nanya-nanya buat trip. Misalnya kayak mau trip kemana. Ini yang seru apa. Kenapa ini seru. Sumbernya dari mana gitu. Pak nanya pantun juga bisa tau Pak. Iya bener ya Gitu, bener. Iya pas. Iya juga ya. Pak Ujungnya jangan gue lagi Pak. minta statue Pak gitu. Iya harus statue gitu Bener. ya. Bener. Nah sekarang kita akan main game nih. Oke. Kita blind ranking JJ versi lu. Lagu JJ. Ada video Ada juga. videonya. ada Sama videonya gerakannya, juga. sama gerakannya. Sama gerakan oke. Orangnya. Iya, jadi overall lah, overall Overall. ranking. 8 video. Oke. Blind rank ya. Blind rank ya. 8 Jadi ya. ini misalnya kayak video pertama gue taruh di 5. Ya gitu. Oke. Ayo, siap Vi? Coba. Ini lihat ke layar sini berarti. Lihat layar Iya. sini. Oke. Ngelek. Tapi gue tahu tuh video yang itu sebenarnya. Jadi gue udah bisa langsung blind rank. Oh gitu. Ya, ingat gue lumayan ya soalnya. Ngeri soalnya semua video JJ lu udah nonton kan? Udah nonton, udah save kadang-kadang untuk gue hafalin gerakannya. Iya, jadi benar-benar Lu berarti semua video JJ lu apalin gerakan itu? hafal. Karena kebetulan anak hukum jadi hafalannya emang cukup kuat. Nah. Kan. Oke, ini dia. Gue sempat hafal terus gue lupa lagi. Iya kan? Oh ini kita pakai ya Dewi. Kan lupa gue. Oh berarti. Ini dari 8 ya, cukup udah susah ya dikasih ini ya pertama ya. Mungkin Iya. gue ini langsung taruh harus top 3 sih. Jadi Harus top 3. Di 3 at least. 3, oke. 3. Chelsea, shout out Chelsea. Dan Shout out. statue Bapak Kompleks, Faris Adam, dan para remixer. Statue itu tren yang mungkin bertahan lama banget ya, 2 bulan, 3 bulan tuh Iya, ada kali. Iya, dan nyangkut lagi di otak gue. Iya, karena kita pas statue. Lebaran itu kan suasana itu pasti ngumpul sama keluarga, pengen bikin video kenangan, pas banget ada tren statue, akhirnya orang-orang pada Semua ya ikutan. pada bikin statue gitu. Next Vi. Next. Wih ini siapa nih bocah namanya? AB. Oh. Ini kecut, cekut. Ini lucu banget nih anak Lucu tahu. banget. Aduh. Iya. Wah ini juga seru Nah. nih. Velocity ya mungkin orang
akhirnya tahu term velocity itu mungkin dari tren ini kan. Nah, gue tuh tahu dari sini. Gue pikir itu tuh ya udah itu gerakan namanya Karena gerakan ini velocity. kayak Betul. entry level buat velocity Betul, gak sih? betul. Karena itu gampang. Karena kan abis itu ada tren Velocity Pro, ada Velocity Pro Max. Max. Ya easy ini Iya, entry iya. levelnya. Nah, ini berapa nih? Jadi kalau ini menurut gue mungkin di 5 sih. 5 ya? 5. Karena kalau gue pribadi, gue suka banget sama gerakannya. Tapi kalau untuk lagunya dia kan bukan lagu yang, ngerti gak sih, yang JJ banget. Bener. Gitu. Ini lebih lagu ketukan kan. Iya. Ini bagus untuk belajar. Jadi Tapi gua itu taruh gampang banget sih emang. Gampang kan? Gampang banget. Entry level ini kayak mungkin padel newbie. Newbie. First timer. Iya, pertama. Ayo next. Apa nih? Ini Yuki ya. Oh, lo kenal juga? Ini kalau ini gue gak kenal, Oh, ini nggak tapi lewat mulu. Wow susah banget. Oke. Ini sebenarnya cukup gampang juga. Sebenarnya gini ke kamera. Gini. Apa lo dia? Ini jadi ini cukup gampang. Ini juga cukup recent trennya. Tapi lagunya kok kayak agak nggak jelas ya? Jadi lagunya tuh kayak Indo Bounce itu. Kayaknya masuknya ke Indo Bounce. Jadi kalau gue mungkin taruh ini di 6 sih. 6. Di bawahnya tadi tuh Velocity. Coba kita selanjutnya. Wih, gue sendiri gila. Wah, ini juga sulit ya karena ini lagunya Aku Dah Lupa itu kan juga tren banget, sempat mungkin di bulan Februari to Maret gitu ya. Buset, udah kayak recap Q1. Tapi ya gitu, ini udah kayak unaudited laporan keuangan ya. Tapi kalau di Q1 menurut gue ini salah satu tren yang cukup membahana. Terlebih ada elu kan Ada di situ. gue videonya. Dan apa namanya penyanyi dari lagunya itu Aku Dah Lupa, si Miki dan Zia itu juga kenal Oke. secara personal. Yang belum kenal malah penciptanya si Fadli itu. Tapi apa namanya menurut aku ini harus, tadi udah berapa ya? 4 belum kan? Nah di 4 sih, di 4. 4. Oh, itu tadi 4 ya. Video lu sendiri lu taruh di 4. Di 4, gak apa-apa karena gue harapnya ada video gue lagi. Oh iya. Ya, semoga nggak ada ya. Next. Next. Ini lu tahu nih siapa nih? Ini gak tahu. Ini ada nge-lag-nya. Jadi ini butuh effort lebih untuk ngedit karena nggak gitu. cuma velocity tapi harus ada nge-lag gitu. Jadi ada kayak Efek apa tuh? glitch. Oke. Gitu. Tapi ada juga yang bikinnya malah karena nggak tahu pakai glitch atau nggak ada feature-nya di HP-nya jadi Manual. manual gini sendiri. Kejang dulu sendiri gitu. Berputar-putar. Iya gini. Nah ini juga seru sih, apalagi lagunya gue suka banget. Ini kan lagu yang mungkin di telinga anak milenial juga cukup Iya. familiar kan. Titu dulu tuh sering kita dengerin di tangga lagunya Inbox, Dahsyat. ya kan? Bener. Jadi menurut gue, waduh ini kayaknya tapi yang habis ini kayaknya masih bagus-bagus nih. 1278. Gue taruh 7 dulu deh. 7 ya, itu 7 ya. Soalnya masih ada orang yang gini-gini Iya, sendiri kan. gini Gak pakai sendiri. editan. Next. Siapa ini? Jerome ya? Jerome Oh, sama Jerome. Echa. Apal semua gerakannya loh. Set baru velocity. Kok banyak banget ya? Gitu. Banyak banget gini-gininya. Iya banyak karena dia ketukannya itu nggak langsung ke drop. Oh, Jadi oke. det baru velocity. Nah itu cukup recent. Gue suka banget Tiara Andini personally. Gue sama istri itu dari dulu itu suka banget datang ke konser yang ada Tiara Andininya. Ini salah satu lagu yang cukup baru dirilis. Ini sebenarnya susah sih, gue harus taruh di berapa ya. Udah gitu kenal juga sama Jerome dan Echa ya. Kayaknya ya. Tapi- 1, 2 sama berapa? 8. Sisa 8 6, itu 6 apa? Oh tadi udah ya? Video 3 ya? Oh udah kayak 1, 6, 8. 1, 2, 8. Ayo yang tadi berapa? Ini kayaknya gue taruh 8 dulu deh. 8 ya? Sorry ya, tapi karena menurut gue ini tren bagus banget juga. Gue suka banget juga. Cuma gue takutnya yang 1 dan 2 ini bahaya nih. Ah, iya. Tapi shout out untuk Jerome dan Echa karena mau membudidayakan JJ. Oh iya bener. Dan shout out juga untuk Tiara Andini yang menurut gue suaranya udah Angel's Voice ya. Tapi apa namanya suka juga lagunya di JJ itu dia suka. Next V. Nah tinggal 1 sama 2 ya spotnya. Wih, encum ini. Wah. Set gini. Wits. Gini nih. Wits. Lihat.
Ada gininya bang. Itu ada apa? gininya. Itu patah hati ya? Patah hati. Jadi jangan sampai hatinya terkikis gitu lah. Ini definitely gue kasih nomor 2 sih. Karena gue video bikin yang tren ini itu juga FYP parah. Tapi bukan karena gue ya. Karena gue waktu bikinnya sama Davina Karamon. Isinya cuma orang-orang yang bilang, bang hati-hati bang di jalan. Bakal dicegat lu bang katanya gitu. Jadi itu nomor 2. Udah gitu Encum juga salah satu mungkin sama kayak Yuki atau Chelsea yang bener-bener konsisten lagu JJ ya. Maksudnya ngupload video dance cover gitu. Dan satu lagi kayaknya Encum juga kalau gak salah baru rilis lagu juga yang calon mantu. Itu juga enak juga tuh. Oh gitu. Itu tapi lagunya lagu JJ bukan? Lagu JJ, lagu JJ. Hip Dude gitu tapi JJ remixnya udah banyak Hip banget. Dude lagi ini ya, lagi tren naik ya. banget, lagi tren. Gokil. Oke, berarti Yang abis itu pilihan nomor nomor satunya Deka. Kita Terakhir lihat. nih, udah pasti nomor 1 ya. Nomor 1 ini. Ayo. Woi, gila. Gue sendiri nomor 1. Ini lucu banget sih. Rame banget bro. Rame banget karena gue lagi bukber. Lagi bukber. Jadi itu gue cowok sendiri karena yang lain suami-suami pada gak mau. Oh gitu. Pada suami dan plus one-nya yang masih pacaran pada enggak gue gak mau gitu. Akhirnya ya udah gue bersama istri gue dan istri-istri orang. Jadi Tapi kita kan di situ bikin- image-nya jadi kayak wah dia dikelilingi para wanita. Iya para Gitu wanita kan. bener. Tapi yang penting ada wanita gue di situ. Iya. Itu paling penting bang. Kalau itu nggak ada baru itu bahaya tuh. Jadi ya, nomor satunya tuh video dia sendiri. video gue sendiri di bulan puasa kan bulan berkah dan itu FYP banget sih. Gue nggak tahu sekarang mungkin viewsnya udah 20 juta kali itu banyak banget. iya? Itu banyak banget. iya. Gue nggak tahu ya mungkin karena ada Feby Rastanti juga di situ. Oh ada ya tadi ya. Ada Atau karena lu cowok sendiri terus cowok sendiri. cewek-cewek cantik banyak Iya, gitu. rame gitu. Karena itu emang teman sepergaulan semua angkatan gue 2013. Oke. Itu banyak kan anak alumni 70, Patra, macam-macam lah. Ada yang BM juga kalau nggak salah, macam-macam. Tapi ada nggak? Ini kan lu sekarang sering banget JJ kan. Semua orang lo ajakin JJ pasti mau. Soalnya Iya. lu terkenal dengan kejejean lu lah gitu. Betul. Jadi lu kemana-mana misalnya lu ketemu artis siapa gitu. Lu ketemu halo JJ yuk. Pasti biasanya mau dong. Biasanya mau. Lu ada nggak momen di mana lu ketemu artis nih misalnya Betul. atau enggak influencer lah siapa yang Betul. gede gitu. Bro JJ yuk. Aduh nggak dulu deh bro. Hey, Ada nggak ada please. Ada nggak? alhamdulillah belum ada. Belum ada. Belum Belum ada. ada. Tapi karena misalnya ada belum ada itu bukan karena gue ngajak terus selalu diterima enggak. Oke. Tapi karena gue bisa ngebaca juga kayak misalnya kayak gue waktu ketemu Baskara Hindia. Oh ya. Nah nggak mungkin dong gue ajak Velocity kan. Nggak mungkin. Ya kan? Bang foto aja bang. Nah, fotonya gue jejein pakai template. Oh gitu. Itu rahasianya itu. Iya, jadi kita mix kayak kita ngelihat kalau misalnya ini orang kayaknya pasti open banget dong diajak JJ misalnya kayak Davina, pasti Iya. mau dong. Iya, Karena kan iya, kita iya. tahu di sosmed personanya juga suka JJ Udah gitu. TikTok friendly ya. Iya, nah tapi kalau yang kayaknya belum kayak expose nih sama tren-tren JJ ya kita ajak Iya. foto dulu tipis-tipis. Nanti kan kalau- Takutnya dia pressure ya cuy. Betul. kalau Dan nanti kalau misalnya FYP di dia atau di timnya dia terus bilang, "Wih, yang kemarin ngajak foto FYP nih." Tapi dengan JJ. Nah, pasti kan dia, "Oh, berarti nextnya harus JJ nih." Gitu. Nah nih kalau dari penglihatan lu ya, kira-kira Komeng mau nggak diajakin JJ sama lu? Komeng sih menurut gua, kalau gua udah kebayangnya, gua nggak akan ajakin Velocity. Oke. Kalau gua ajakin video kata-kata hari ini dulu. Oke. Terus habis itu foto 2 kali. Jadi pakai template yang kayak kata-katanya dia kan, Oh, tuh Komeng ding mentality dong, dulu. ding dong, ding Ah, dong, gitu. baru habis itu muncul foto kita tapi bolak-balik. Oh, itu lucu sih. Karena Komeng yang paling menurut gua, karena menurut gua dia the GOAT lah, the greatest of all Iyalah. time kalau komedian Parah, ya. parah. Menurut gue dia dan ya gitu gue yang sangat gue pengen denger dari dia adalah kata-katanya, mutiaranya iya. itu. Oh, iya. Ceplosannya itu Ceplosannya ya. itu yang menurut gue menarik banget sih. Tapi kayak lu bisa banget baca orang MBTI lu apa sih? Nah, MBTI, Iya, Sagittarius. MBTI. Enggak lah. Iya. Kan dia dong sekitar Gue juga lagi. Itu katanya zodiak paling keren guys di Iya. dunia. Bro. Tapi gue jujur MBTI itu agak lupa apa. Tapi waktu istriku kayak pernah nyobain tuh entah ENTJ apa ENFJ ya? Ada gak sih? Nggak ada. Oh, Itu apa? aja gue lagi.
ENTJ. Nah, Iya. ENTJ itu gimana sih? Tapi emang itu bisa apa? baca orang banget juga gue. Oh gitu. Kayak bisa baca keadaan. Karena bisa J-nya baca itu orang. judgment kan. Iya benar, Iya, judgmental. iya, Iya, Jadi benar. Aku emang suka judgmental sih sebenarnya. Iya, panik. Contoh di Reclub nih. Iya. Bercanda. Langsung gue ditolak-tolak ini list terus. Ini cowok suka nge-smash cewek nih. Nggak di-confirm ya? Iya di confirm waitlist doang atau maybe nih masuknya nih gue aduh. Cuma ya gitu sih kalau aku mungkin ngerasa karena dari kecil dari SMP tuh udah kena budaya nongkrong sama teman-teman di tongkrongan di warung gitu-gitu kan kita ngelihat karakter kakak kelas, ngelihat kakak kelas 1 sama 2 di atas aja tuh kita treatmentnya kan beda. Betul. Ngelihat adik kelas juga beda, ngelihat preman sekitar juga pada saat itu kan cukup banyak kan yang ikut nongkrong Kacau juga. itu, Jadi kita bisa ngebaca karakter orang masing-masing dengan ngelihat background masing-masing, entah background sosial, ekonomi dan lain-lain itu dapat banget sih pengalamannya dari sering nongkrong ini. Jadi akhirnya kebawa juga pas kayak ngantor tuh kerasa lebih ringan beban untuk kayak tahu nih kira-kira tim atau partner mana yang sebenarnya enak, mana yang sebenarnya oke mungkin bukan preferensi gua tapi gua masih bisa kerja sama mereka gitu. Itu sih kayaknya sih. Lo suka observe sama review juga ya? Iya, Review, iya. gue juga Paling suka sih kayak maksudnya gue pengen tahu juga kayak orang-orang tuh nilai gue misalnya salah apa. Karena kan kalau dalam bekerja kan evaluasi itu penting juga kan. Gitu. Kayak kira-kira apa yang bisa gue perbaikin, apa yang gue mungkin kurang gali potensinya gitu. Iya, tapi jarang ya orang dengan background kayak lu bermain JJ sebenarnya. Ya kan Betul. jarang banget, jarang banget. Betul. Iya kan udah legal lah segala macam. Iya, apalagi dia kayak sangat apa ya kebalikan Kontras, banget gitu, kontras. kontras Parah. banget. Tapi Real ya- life sama sosial medianya tuh pekerjaan nih misalnya di real Iya. life sama pekerjaan di sosial media. Lu kan sosial media udah pasti dapet duit dong. Ada dong. Betul, duitnya kan? ada dong. dong. Itu tuh beda banget gitu loh. Betul. Jadi malah yang lucu itu di beberapa apalagi terakhir role gue waktu di Aftek itu sebagai in-house legal kan gue ikut nyusun nih beberapa peraturan perundang-undangan. Selain nyusun itu kan tugasnya ada FGD tuh, focus group discussion di mana kita discuss sama para stakeholders termasuk pemerintah, termasuk para company owner kayak kira-kira yang terbaik tuh kayak gimana formulasinya dan lain-lain. Biasanya yang lucu itu setelah diskusi selesai staff-staffnya yang Gen Z itu tiba-tiba bang boleh minta foto nggak? Ya tadi manggil Pak, teman-teman bahkan bos-bosnya manggil sama-sama Pak gitu kan, addressnya tapi tiba-tiba bang, ya kan? Nah kalau ini gue udah tahu nih ini penonton Pas Mingbis. Nah tiba-tiba ditanya lah sama bos-bosnya lah, kenapa minta foto sama in-house lawyernya Aftek gitu? Kan dia in-house lawyer aja kenapa harus dimintain foto gitu. Bener. Oh enggak dia terkenal Pak di TikTok gitu. Ya biasanya kita susah kan jelasinnya kayak terkenal di TikTok kenapa nih? Apakah karena bikin konten edukasi atau apa? Jadi suka ditanya gitu kayak kamu terkenal kenapa? Nah, itu Gua jawaban bingung. Kan susah kan jelasin kayak gue terkenal karena JJ itu begini begitu susah. Gue cuma bilang oh iya dulu saya sering main FTV Pak. Wah. Udah gitu aja. Udah gampang ya, Pak. Jujur mind blowing banget sih, FTV jujur. gitu. Jujur. Oh iya, nah jadi kan dia FTV kan selalu ditayangin biasanya itu kan di jam kerja. Bener. Ya mereka kan secara alam bawah sadar udah ngerasa gue nggak pernah nonton. Nggak bakal nonton. That's why gue nggak tau dia tapi anak-anak yang dulu mungkin pas sekolah sekarang baru masuk dunia kerja pasti nonton dulu. Bener. Gue gak expect banget jadi demi Allah. menurut gue paling gampang. Iya. Cara jawab paling gampang itu. Gak expect gue. Pinter sih tapi jawaban Iya lu tuh kan? pinter. Itu paling enak gitu. Jawaban aman tuh, jawaban paling aman. Saya dulu Terus main pas FTV. dia tiba-tiba research. Nah makanya gue gak tahu tuh dia harus riset sedalam apa untuk tahu kenapa Pas Mingbis populer karena cukup susah kan kayak JJ itu sendiri apa dan lain-lain kan susah tuh sebenarnya. Tapi pernah membantu nggak lu di sosial media yang sekarang dengan pekerjaan lu yang sebenarnya gitu? Ada yang membantu nggak? Irisan gitu ya. Iya. Sebenarnya cukup ada banyak sih apalagi maksudnya kayak kalau karena gue dulunya itu di fintech kan fintech itu kan cukup progresif di mana banyak yang cukup muda juga udah di higher level gitu. Nah, itu mereka biasanya aware karena entah staff-staffnya langsung yang suka feed atau bahkan ada yang lucu banget tuh karena jadi gue tuh di Spotify punya bikin playlist yang follow 350.000. Gila. Wow. Gila. Isinya cuma nama playlistnya Pas Mingbis JJ Select. Nah Oke. itu ternyata di kantor mereka sering di setelin sama yang muda-muda. Nah mereka awalnya terganggu. Terus pas lihat ini gak bisa nih yang punya soalnya in-house-nya Aftek. Jadi kan dulu Aftek itu tempat asosiasi di mana
para company ini kan sebenarnya juga butuh informasi dari Avtek, butuh feeding dari Avtek, invitation dari Avtek. Jadi kita tuh posisinya cukup strategis dulu untuk kayak quote unquote dihormati dan bukan disegani sih ya, tapi maksudnya ya apa namanya kita cukup diminati lah gitu. Sehingga mereka pas Mingbase JJ Select ini yang bikin in-house lawyer Avtek gitu. Wah, mereka ngakak gitu. Makanya pas kita meeting akhirnya baru ketemu gitu. Oh, jadi lebih enak aja ya pas ketemu Lebih tuh enak banget gitu. Apa lagi? Oh, ada cerita juga yang lucu itu. Jadi gue pernah diundang, maksudnya dari kapasitas sebagai in-house lawyer Avtek juga waktu itu meeting di Komdigi. Yang dulunya Kominfo kan sekarang namanya Komdigi kan. Nah Komdigi waktu itu, jadi Komdigi itu kan naungin juga kayak misalnya ada TikTok, ada misalnya Meta, grup Meta, ada Google, ada Twitter juga kan dan lain-lain yang apa namanya startup giant lah untuk sosmed gitu. Itu mereka lagi mau coba mirroring di Avtek karena kita punya Avtek, mereka mau bikin yang mirip Avteknya mungkin. Makanya gue diundang jadi narasumber untuk kira-kira sharing lah gimana sih apa namanya corporate governance di industri kita, terus bikin kode etik tuh gimana dan lain-lain. Intinya serius banget pembahasannya. Kebetulan gue duduk di samping orang TikTok. Nah, orang TikTok tuh dua perwakilan, satu legalnya, which is dulu gue juga bareng satu kampus dan pernah satu kantor bareng di firm. Kenal. Satu lagi itu orang yang kayaknya entah public policy atau apa yang nggak kenal sama gue. Kan. Nah tiba-tiba si orang moderator itu bilang kayak pas gue habis jelasin gitu, ini kenapa cocok juga ya Mas ya, karena Mas yang emang tahu tentang ini, maksudnya tentang organisasi, cara bikin organisasi dan lain-lain, dan Mas juga main sosmed gitu. Terus orangnya nanya main sosmed apa gitu kan. Oh saya paling heavy di TikTok, gue bilang gitu. Hah di TikTok? Oh Mas TikTok apa Mas? Emang tentang hukum-hukum gitu. Si orang ini nanya. Nanya juga ke sebelahnya karena emang sebelahan. Enggak, dia gak bikin tentang hukum kata dia gitu kan. Oh tentang apa? Saya cuma jedak-jeduk doang gitu. Hah jedak-jeduk? Yang kayak gimana tuh? Yang ini JJ Velocity gitu-gitu? Iya. Oh emang Mas siapa? Pas Mingbase. Hah Mas pas Mingbase? Jadi dia selama ini kok bisa gak tahu ya? Jadi gini, dia meeting beberapa kali. Jadi pas Mingbase ini lagi dipropose namanya untuk ikut campaignnya TikTok pada saat itu kayaknya. Jadi dia udah dapat pas Mingbase descriptionnya, tapi dia nggak ngelihat mukanya kayak gimana. Dia kaget banget ternyata orangnya itu gua gitu. Jadi kayak orang TikTok pun, oh lu pas Mingbase gitu. Gila. Iya bang, emang kenapa? Iya ini kita sempat tadi ya lagi explore kira-kira pas Mingbase soalnya audiensnya kan ada cukup niche juga dan kira-kira bagus untuk campaign A, campaign B gitu. Jadi dia bahkan lagi exploring tapi nggak tahu bentukan pas Mingbase kayak gimana. Itu langsung deal loh di situ. Enggak sih belum. Sampai sekarang belum deal. Sekarang udah. Waktu itu belum. Cuma ya gitu lucu juga karena itu udah agak lama sih, mungkin 2-3 bulan lalu. Jadi macem-macem lah. Akhirnya ternyata emang ada irisannya sih dengan persona di sosmed sama kerjaan seriusnya ada. Walaupun pas diskusi mungkin nggak terlalu ada ya, tapi pas di luar itu yang menjadi ice breaking. Ini sekarang nih ya, kita ada pertanyaan dari penonton. Sedikit-sedikit aja bro. Boleh. Nah, pas Mingbase itu selama berkegiatan pernah nggak ada di situasi yang energi lu habis? Nah ini menarik banget. Soalnya lu ekstrovert kan? Betul. Jelas 100%. Betul. Ada gak energi lu habis gitu? Gue sering banget soalnya kayak gitu. Gue hampir gak pernah. Sumpah. Bahkan suara gue habis, energi gue gak habis gitu. Jadi gini, mungkin gue gak tahu ya. Ini gue juga exploring karena gue punya istri itu bener-bener kebalikan banget. Energi habis mulu. Kayaknya gue gak ngapa-ngapain udah habis pengen cepet-cepet pulang gitu. Sedangkan gue itu kebalikan banget. Jadi makanya kayak misalnya sekarang gue ada kegiatan yang diundang untuk lead karaoke atau apa tuh gue senang banget karena selesai jam ngantor, maksudnya jam 9 to 5-nya selesai, ada kegiatan lagi malamnya dan lain-lain. Jadi gue tuh pokoknya kalau nyusun prioritas. Wah, ada hantunya nih. Ini bro, ini nggak rekayasa guys ya. Atau istri gue marah nih kan. Iya baru diomongin. Tapi ya kalau gue pribadi sebenarnya ya itu kayak gue senang banget emang berkegiatan. Tapi secara priority itu nomor satu tuh pasti anak dan istri. Jadi kayak itu harus make sure waktu paling banyak buat mereka. Tapi di luar itu ya kita ngisi. Bahkan kayak misalnya lagi gak ada kegiatan makanya main padel ya kan. Ya oke. Tapi ya paling sering adalah yang ngajak. Kayaknya anakku juga gak tahu masih kecil ya. Tapi dia juga punya jiwa. Kayaknya pengennya keluar mulu. Gak betahan di rumah. Nurun dari lu. Iya, ayo ke mall, ayo ke sini gitu. Ayo main ke sini. Jadi ya kita sering main gitu. Bahkan
paling gampang adalah main ke rumah orang tua lah, karena si anakku tuh kayak pengen ketemu nenek, ketemu kakek gitu. Jadi emang gue dari kecil itu selalu punya kegiatan. Jadi di luar sekolah hampir semua gue ada les, ada sekolah bola dulu kan, eskul basket. Dan gue tuh dulu bokap gue kebetulan obses banget gue jadi musisi. Itu funny story juga, kayak gue tuh suka banget basket kan. Mungkin dari kelas 4 lah, kelas 4 SD. Nah bokap gue tuh kurang setuju gue main basket. Oh tumben ya, justru bokap Aneh yang banget. setuju. Iya. Dia malah terobsesi gue jadi anak band. Menurut gue kan agak di luar nalar gue, karena anak band tuh kan yang biasanya dekat dengan kenakalan-kenakalan yang Betul. gak penting dibanding orang yang olahraga. Bener. Gitu. Tapi kalau menurut bapak gue, anak band tuh keren. Kalau misalnya anak olahraga itu biasanya karena kecapean jadi jarang belajar. Pulangnya gue bilang, nggak kayak gitu konsepnya dong gitu. Nah makanya gue akhirnya ngejar juga kayak nilai bagus dan lain-lain tuh, karena gue pengen buktiin juga bahwa gue bisa main basket, gue bisa juga nilai bagus gitu. Bisa ngeband juga, tapi kalau ngeband tuh gue lebih ke anak sekolahan banget lah, karena gue Cuman lu bisa main alat musik? bisa. Apa? Drum, gue yang maksudnya paling major drum ya. Kalau yang lain-lainnya ya main-main doang Sih, biasanya gitu. drummer sama gitaris itu cewek paling banyak. Iya kan? Iya. Makanya gue nggak tahu ya, gue sebenarnya pengen banget kalau gue ngulangin lagi dari kecil gue les vokal pastinya ya. Gitu. Gue pengen jadi frontman. Karena gue gedeknya jadi drummer itu udah kita yang paling ganteng, paling keren, tapi taruh paling belakang. Nah, itu dia. Itu. Tapi terkenal banget biasanya. Iya, biasa Soalnya tuh. gayanya tuh paling keren. Paling cuy. keren, Bisa yang paling ngapain. gue, iya benar-benar. Pokoknya wah main drum, terus ya pokoknya fill in ini diimprove ya, lebay-lebayin. Nah itu gue banget tuh. Jadi kayak bahkan unnecessary fill in yang harusnya nggak perlu diisi kayak gitu, gue tetap isi karena gue mau nonjol gitu. Nah tapi kan gue tuh ini ya, sorry gue potong. Gue kan pernah baca katanya istri lo kan yang suka duluan. Betul. Itu istri lo suka lo tuh di era apa? Di era drummer kah? Di era basket abas kah? ya, sebenarnya di era basket, tapi emang waktu itu gue di UI itu lumayan, gue bisa bilang hits kali ya, tapi gue gak tahu ya. Aja. Masuk UI ganteng. Nah, UI ganteng langganan lah itu pastinya. Tapi gue beneran pernah masuk UI ganteng, itu fun fact ya guys. Tapi gue sekarang masanya pengen lihat lagi foto gue itu nggak bisa dapet lagi, karena kayaknya diprotek atau apa Yang di gitu. UI ganteng? UI ganteng. Itu bahkan mungkin awal-awal UI ganteng tuh kayak 2014 gitu lah. Cuma memang OG UI ganteng. Gue nggak tahu kalau mereka ganti Instagram account sekarang ya. Tapi pokoknya intinya gue pernah masuk. Nah itu yang paling penting. Itu paling penting. Nah tapi gitu, jadi istri gue itu juga lucu sih, karena dia itu memang udah sering dengar nama gue, mungkin sering diomongin di tongkrongan maksudnya teman-temannya dia lah. Ada orang ganteng nih, ada orang ganteng. Nah, gue itu nggak pernah denger nama dia. Oke. Sampai akhirnya gue lihat langsung. Ini siapa kok cakep banget. Nah, gue itu kebetulan orangnya bukan agak lagi, gue berani banget kenalan langsung orangnya. Oke. Jadi kayak gue langsung salaman gitu kalau cantik, tapi aku nggak sering kok itu. Maksudnya jarang-jarang istriku doang sih kenalan gitu kan. Jadi emang orangnya pede, orangnya pede banget. Nah, maksudnya ini siapa nih, lucu banget gitu. Akhirnya kenalan. Tapi waktu itu karena banyak banget teman, terus kayak agak ke distract gitu. Jadi belum sempet tuh kayak tukeran-tukeran kontak atau apa. Pas banget akhirnya gue ngelihat 2 minggu setelahnya tuh dia di post ulang tahun sama temen gue yang lain. Gitu, yang gak even pada saat itu gue dikenalin sama dia gitu. Lah lu temenan juga. Sekarang gue minta lainnya, gue mau chat gitu. Nah tapi ternyata dalam 2 minggu itu ceritanya tuh lucu juga. Abis gue kenalan tuh istri gue nanyain ke temen gue yang kenalin situ. Kayak tolong tanyain dong, mau dong kenalan atau pengen ngobrol gitu. Istri gue bahaya juga, ngejar dia ternyata. Tapi temen gue itu ngasih informasi agak nggak jelas ke gue. Gue ingat banget, gue setnya tuh lagi pagi di Fakultas Hukum makan nasi Padang kepedesan. Tiba-tiba temen gue kucuk-kucuk datang nih, cewek 2. Dek, lu lagi punya pacar gak sih? Enggak, kenapa? Lu mau gue kenalan gak sama cewek anak teknik? Terus gue kayak lagi anak teknik, kayaknya kayak gini bentukannya, kebayang nggak gimana? Stereotipnya lah ya. Stereotipnya lah. Gue kayak gue skip dulu lah, gue bilang gitu kan. Karena gue lagi makan juga gitu. Kepedesan lagi. Nah si temen gue ini bilang ke istri gue bete, masa sih dia gak mau kenal sama gue gitu. Maksudnya kan udah pernah shake hand, ngobrol, bahkan tuh gue inisiatif ngajak ngobrol mulu. Mungkin bini lu juga ngerasa gue cantik loh gitu. Iya gitu, kayak dia gak mau nih. Padahal dia gak tahu kalau temennya itu ngasih infonya juga gak lengkap. Dia gak nunjukin foto atau kayak at least bilang, salah satunya itu soalnya yang kenalin gue, yang kayak bilang itu loh yang kemarin si Nadia gitu. Nah gue padahal di dalam 2 minggu itu gue juga cukup kepo kan gitu. Tapi ya gak kepo-kepo banget.
banget, bukan gak kepo-kepo banget tapi lebih karena ada kegiatan-kegiatan lain kan gitu. Nah akhirnya si istri gua itu di-upload karena ulang tahun sama temennya. Terus jadi gini, gue tuh punya mutual friend yang sama istri gue itu at least ada dua sisi. Jadi satu yang teman FH gue, yang kebetulan sahabatan juga sama anak teknik, yang satu geng sama istri gue. Satu lagi ada yang literally jauh juga, anak FE. Tapi kebetulan gue sama temen gue FE ini punya mutual friend. Si FE ini sahabat kecilnya dari dulu sama bini gue. Oke. Jadi bini gue tuh nanyain lagi ke sisi dia, si namanya Medina, kayak lu kenal Deka kan, tanyain deh dia punya pacar gak sih gitu. Katanya itu istri gue bersebelahnya Medina suruh chatin. Di chat lah. Oke. Dek punya cewek gak? Nah gue ternyata malah bales pakai, lu tau lu Get Rich gak sih? Tahu. Yang di line. Tahu. Get Rich ya? Line Get Rich. Gak tau kan? Nggak tahu Nah dia, itu kesian. cowok. Jadi cowok-cowok buat yang mungkin milenial pasti tahu. Oh, Get Rich Game ya? Game. Oh, iya. Kita tuh sering. Iya, tahu. Broadcast kan biar kita Iya, dapat iya, poin iya. atau apa pada saat Iya, itu. iya. Gue malah balas dengan broadcast Get Rich gitu. Istri gue makin bete dong. Nah taunya pas gue ngeliat post foto itu di Path waktu itu, ini masih cakep anak teknik nih yang gue waktu itu kenalan nih. Gue minta langsung ke si media, Matt kasih line-nya ke gue sekarang gitu. Gue mau chat dia gitu. Uis. Gue nggak bilang kayak gue mau apa, gue mau chat aja gitu. Terus nah ternyata di mereka pun ada kepanikan, ini tiba-tiba dia mau chat nih gini. Terus kayak gak ketemu dulu nih, kata istri gue juga panik kan. Nggak dia maunya chat sekarang juga gitu. Ya walaupun gue chat abis itu buat lusa ketemu, gue ajak ketemu. Oke. Gitu. Jadi gue chat kayak halo Nadia ya, Ngarsi ya gitu. Terus kayak ya ini gue Deka nih gitu. Gue udah petantang-tenteng sih emang sih. Terus kayak oh iya gini-gini. Terus yaudah yuk ketemuan yuk gitu. Waktu gue ketemu di Perpus UI, ketemu ngobrol-ngobrol. Terus gue bilang wah ini kayaknya nyambung nih. Udah gue langsung sebarin ke gosip ke semua orang di UI yang gue kenal. Gue lagi deket sama dia gitu. Jadi Di tag langsung. langsung di tag istri gue ketemu orang dimanapun yang kenal sama gue langsung lu lagi deket ya sama Deka, lagi deket tuh istri gue sih ya gue yakin dia senang sih tapi dia kayak baru ngobrol gitu. Tapi kan itu jadi tertanam. Iya tertanam. Kayak lu nggak bisa sama yang lain yang sama gue doang. Terhipnotis. Gitu. Iya. Ya udah akhirnya mungkin gue PDKT cukup lama juga 4 bulanan lah, 4 bulan 5 bulan akhirnya jadian sampai sekarang. Gitu. Kisahnya tuh. Kisahnya. Ih edan loh. Itu kita tahu dia berarti dari lu kuliah. Iya. Dari kuliah sampai sekarang beginilah kisah dia Kisahnya sama ya. istrinya, Kisahnya. silsilah keluarganya. Nah, sekarang kita akan main game lagi. Oke. Nah, ini tuh sebenarnya bukan game. Kita minta lo ajarin JJ. Yang gampang aja, Bro. Yang gampang. Soalnya gua main JJ cuman berapa kali aku? Asik. Dua kali doang. Masih 2 kali. 2 kali doang. Gimana kalau kita langsung pakai HP gue kita upload langsung? Nah, itu gue setuju banget, Bro. Jadi biar JJ-nya jadi ajarin itu bukan hanya gerakan ya buat teman-teman di rumah aja. Ih, gile. Jadi tutor ya, JJ tutor. itu harus the whole package. Jadi antara dari lighting pertama, ini lighting pasti bagus kan. Oke ya. Kemudian kedua ya tadi pemilihan lagu, cari gerakan ya kita tergantung partner juga. Kayak ini sama Carry Club, kayak kita nggak mungkin main ambi. Iya. Kalau misalnya partner kita juga ya newbie atau beginner. Bener. Kan? Jadi kita harus kasih permainan-permainan yang masih bisa enak dimainin. Aman lah ya, ya. Jadi kita akan pakai JJ yang mungkin cukup simpel. Bener. Iya, yang newbie friendly ya. Betul. Dan yang paling penting adalah edit velocity-nya bang, karena timingnya itu penting. Nah, itu dia. Kapan patah-patahnya? Karena di kita kan biasa aja. Tapi Iya. nanti di videonya kan patah-patah. Jadi, Nah, masalahnya tuh kadang-kadang ada orang ngedit JJ tuh nggak pas timingnya. betul. Berarti belum ini tiba-tiba udah patah. Nah, itu kayak apa sih nih? Nah, itu makanya kita di sini kita akan Kurang ya. Kurang ya. Nah, jadi Let's go. coba. Lu kan into JJ banget nih. Ini gue baru buka, coba bayangin gue baru buka TikTok, tiba-tiba ada bokap JJ. gue pas minggu ajarin Asyad joget ini. Gitu. Bokap gue si Asyad disuruh joget gitu. Dia emang kalau bokap gue emang ekstrovert parah. Jadi gue menurut gue dan dia Sagittarius juga. Oh iya. Nah gue ini bukan apa ya, bukan cringe sih, tapi gue tuh pernah bayangin ya, gue lagi deep talk, maksudnya lagi berdua, dia lagi bilangin kayak nasehatin gue, Dek, kamu kalau jadi orang itu harus gini. Ya gue kan dengerin ya, namanya juga anak, tiba-tiba bapak tuh ngerti kamu tuh kenapa gini, lagi nasehatin itu. Gue tanya, oh iya gue kan masih dengerin gitu. Terus tiba-tiba dia ngomong, iya kamu itu kayak gini, saya juga bisa ngerasa relevan. Kenapa? Karena kita tuh sama-sama Sagittarius. gue agak demi Allah gue agak bener-bener kayak nggak expect parah sih. Kita sama-sama Sagittarius tuh kayak baca dari mana sih? Gitu.
Gue bener-bener nggak expect banget karena gue pribadi nggak terlalu percaya zodiak sebenarnya. Iya, gue juga sama. Tipenya tuh yang kayak gue yang baik-baiknya gue okein, kalau nggak baik-baik gue nggak dengerin. Iya. Karena Tapi tiba-tiba dari orang tua sendiri lagi nasehatin tiba-tiba ya karena kita sama-sama Sagittarius tuh gue kayak papaan Sagittarius sih. Apa sih kita sama-sama cowok atau kita Iya, sama-sama itu apa lebih make sense gitu. sebenarnya. Iya. Sama-sama Sagittarius. Iya, papa juga pernah bandel zaman dulu Iya, gitu. apa sih? Nah ini nih. Nah, Mana. Ini paling gampang nih. Jadi Cuma kok ada 2 orang lagi latihan juga TikTok. Bener Debbie, lihatlah wajah-wajah kebingungan anomali-anomali ini. Tapi aman dong. Itu mereka lagi diajarin sama suhu perjoget TikTokan se-Indonesia. Bener, Korea aman, lighting aman, tempat juga aman nih. Mantep banget. Soalnya kita tuh syutingnya di Belinsky, studio paling perfect se-Indonesia. Bener, Belinsky udah paling mantep. Ayo kita lihat apakah mereka bisa melakukan gerakan-gerakan ini. gue malah salah. Bakat. Jadi itu pun juga kita langsung gini ya teman-teman ya, langsung kasih efek magic nih kan. Terus set velocity. Nah ini kan kita tunggu dulu kira-kira mungkin 2 hari. 5 detik. Udah jadi. Nah ini kan patah-patah semua. Benar. Kan? Jadi kita tunggu sampai dropnya. Nah ini kita pause, split, yang sini efeknya kita hilangin. Nah ini kadang-kadang biasanya orang masih miss nih, jadi kayak ini tuh harus kita adjust lagi karena kalau enggak otherwise akan patah gini. Nah kan patah, jadi kita kurangin dikit bang. Set, tarik ke sini. Demi apa kayak gitu? Jadi, Sumpah Gila, bro. udah jadi nih, langsung jadi. Terima kasih sudah ngajarin kita JJ dan mengajak kita ber-JJ bersama. Baru realize ternyata aku berbakat. Karena Berbakat. sebenarnya ini sama kayak padel juga kak. Kayak ini sebenarnya nggak susah, tapi kadang orang belum mau coba kan. Iya sih. Jadi kalau misalnya udah main udah enak kan, terus ngeliat kayak gampangnya juga. Nah, itu disitulah titik ketagihannya. Ini kalau ibarat acara-acara investigasi yang di itu, Awalnya sih coba-coba ya. itu suaranya kayak tapi jadi ketagihan ya itulah velocity lah guys gitu. Oke, buat terakhir nih. Oke. Kita bakal nyebutin pencapaian-pencapaian yang telah lu dapatkan di dunia. Asik. Pencapaian-pencapaian. Takutnya 2 hari enggak. Yang kemarin apa terakhir? Banyak bang. Iya. Tapi oke kita dengerin kita. Oke. Pencapaian-pencapaian Pasming Base seumur hidup ini. Easy. Harapan 1 Abang DKI Jakarta 2017. Gila. Itu Juli 2017. Betul. Kan itu keren ya. First place in Olimpiade Universitas Indonesia 2016. Basket. Abas. Asian Law Student Association Representative for WIPO. WIPO. World Conference. Intellectual Property Gila. Organization. Gila. Representatif lu ya di Iya, hoki bang. Itu karena modal apa namanya cuap-cuap. Karena emang gue kebetulan suka intellectual property atau hak kekayaan intelektual. Jadi kayak termasuk hak cipta, terus apa namanya kayak merek dan lain-lain. Itu tuh dulu gue suka banget peminatannya itu di kampus. Maksudnya kayak pelajaran itu. Akhirnya gue coba-coba ikutan ngirim essay terus di interview. Berangkatlah kita ke Eropa dengan gratis gitu kan. Ini enak banget sih, enak banget. Indah Seru banget ya hidup lu ya. Seru banget. Indonesia's Representative for Youth Assembly at United Nations New York. Yoi. Itu by UI. Itu benar, itu bareng UI. Tapi nggak cuma UI doang. Kalau itu sama beberapa kampus lain juga. Oh waktu gitu. itu. Nah. Tapi lu representatif Iya. juga. Gila ya, banyak ya yang lu representasikan. Iya. Pantesan Termasuk ya. Pasming kan? Iya. Oh iya. Pantesan bini lu naksir, Naksir ya. waktu itu. Starstruck bukan naksir doang dia. Itu bener sih Starstruck kayaknya cuy. First place on cerdas cermat 4 pilar berbangsa dan bernegara. Ini legendary nih. Ini karena waktu masih SMA gue kelas 1 ke kelas 2. Ini yang bikin gue kenapa masuk fakultas hukum. Jadi Gara-gara dari ini? awal gara-gara ini. Jadi gue kelas 1 ke kelas 2 itu ikut lomba ini karena awalnya gini. Jadi gue tuh agak gak suka pelajaran PKN dulu. Oke. Kan. Yang itu paling deket sama hukum kan sebenarnya. Nah sama guru gue nih anak kok bandel banget. Kayak suka
cabut-cabutan segala macam, disuruh ikut lomba. Jadi karena dia tuh nyari orang untuk ikut lomba ini. Sekolah gue tuh pernah juara 3 se-DKI Jakarta 2 tahun sebelumnya. Disuruh ikut lagi. Pas gue ikut gue juara 1. Ya itu dia. Ya udah harusnya dari dulu. Akhirnya gue ngelihat wah kok seru juga ya belajarin hukum. Karena tuh kebanyakan baca UUD, TAP MPR, ya pokoknya instrumen hukum lah. Akhirnya gue menolong juga lomba ini pas kelas 2. Gue langsung nentuin gue mau masuk IPS. Karena kalau masuk IPA nanti ujung-ujung gue ambil hukum kan gue pelajarin sesuatu yang gak relevan buat gue sebenarnya. Nah, gitu. Akhirnya ya udah gue langsung masuk IPS. Kebetulan IPS di sekolah gue tuh juga yang salah satu yang terbaik di Indonesia pada saat itu. Ya udah akhirnya gue IPS dan masuk fakultas hukum. Wah gokil. Gitu. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pasming Base. Fakultas handsome. Tapi menurut aku jangan dibacain semua karena akan 2 hari. 2 hari. Sepertinya. Gak bisa sih. Gak Jadi bisa. snippet aja Ini snippet. tadi masih ada berapa halaman? 200. Banyak bro. Oke, makasih banget buat Deka udah datang ke sini bro. Thank you Thank banget. you. Thank you banget. Makasih banyak. Kalian jangan lupa saksikan Posko setiap hari Minggu jam 5 sore. Prime time tuh. Prime time bro, prime time lu nge-post TikTok. Berarti gua post sebelum atau sesudah nih? Iya. Tapi thank you ya. Thank you banget bro, thank you. Thank you. Guys, Poskut.